dari pemerintah daerah ini bisa tercapai ya gitu. Kemudian di penerapan Sri Kandi di OPD sudah semuanya sistem informasi kearsipan terpadu ya gitu ya gitu. Nah itu sudah di OPD sudah berjalan semua, di kecamatan juga sudah. Nah kita akan melebarkan sayap sekarang ke desa. Ke desa. Jadi kecamatan OPD selesai Pak ya? Sudah selesai. Tinggal nanti memantau, membina, mengembangkan lebih lanjut ya. Kita sesuaikan dengan perkembangan dari pusat. Nanti tingkat desa kita sekarang akan masuk supaya desa juga bisa. Nah, Oke, jadi catat ya pemirsa, tanggal 11 di mana Pak? tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 September di lingkungan Pendopo. Lingkungan Pendopo, ya. Jadi teras Serang Pendopo itu di nanti, jalan depan alun-alun lah Kota Serang. Ya, di situ. Jadi teras Pendopo itu nanti kita pakai untuk kegiatan-kegiatan. Berarti nanti ada stand-stand Ada itu? stand-stand. Ada berapa stand Pak rencananya? Kita ada stand buku, kemudian ada stand-stand UMKM juga. Oh, ya. stand ada digabung. Kita siapkan, makanya saya kerjasama dengan Koperindak supaya kecamatan-kecamatan yang punya UMKM ditampilkan. Ya, karena kembali kepada tujuan TPBIS ya, menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya, ini mudah-mudahan bisa berkembang nanti. Iya, mudah-mudahan. Ini berarti ada acara seremonialnya Pak? Seremonialnya tanggal 11. Ya, seremonial tanggal 11 itu nanti kita di forum itu selain acara formal biasa ada sambutan-sambutan, ada penampilan anak-anak tadi yang mendapat juara, kita juga akan memberikan penghargaan. Oh, penghargaan. Para pemenang lomba mendongeng SD tingkat kabupaten, SMP tingkat kabupaten, kemudian Bunda Literasi, kemudian lomba perpustakaan desa, lomba arsip. Oh, pemenangnya diundang berarti ya ini ya. Bahkan nanti untuk pengelola arsip, OPD kecamatan, mulai tahun ini kita akan memberikan yang disebutnya itu Hasanah Award. Oh, Hasanah Award tuh. Baru pertama kali ini kita lakukan. Apa nih Pak, ada filosofi tertentu nggak kenapa disebut Hasanah Award ini? Award itu, Hasanah itu kan artinya baik. Baik. Ya, award itu kan penghargaan. Jadi kita ingin memberikan penghargaan kepada OPD yang sudah mengelola arsipnya sesuai dengan standar yang kita tentukan. Ya, dan standar itu bukan kita yang menentukan, ada aturannya memang. Ada juknisnya dari ANRI ya. Jadi kita tidak sembarangan menentukan kriterianya ini sendiri. Enggak. Jadi kita menggunakan pedoman yang ditentukan oleh ANRI. Makanya nanti yang terpilih itu bukan rekayasa, yaitu berdasarkan kriteria yang sudah berlaku secara nasional. Oke, siap-siap yang dapat penghargaan Hasanah Award. Hasanah tuh baik, berarti Bu Tatu tuh baik Pak ya? Iya. Ibu Bupati kita berarti sangat baik ya. Sengaja kami ambil kata Hasanah, selain tadi artinya baik, kita juga ingin memberikan kenang-kenangan. Nanti beliau sudah mengakhiri masa jabatan, tapi namanya masih terkenang. Kita tahu beliau ini kan 1 dasawarsa ditambah 5. Jadi saya menyebutnya 1 dasawarsa plus 1. Plus 1. Ya, karena 15 tahun beliau kan. 15 tahun, wakil dulu kan. Wakil 5 tahun, Bupati 10 tahun. Dan keberhasilannya bagi masyarakat Kabupaten Serang saya kira cukup luar biasa. Betul, luar biasa. Termasuk di literasi ini. Beliau itu tahun 2016 sudah mencanangkan Pakades. Pakades itu apa? Pakades itu pangkalan baca desa. Oh, Pakades. Ya, kemudian dengan Pak Camat. Apa tuh Pak Camat? Baca kecamatan. Karena sayang pada saat itu karena masih di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, tidak berkembang. Ya, tidak berkembang. Makanya ketika saya dari Dinas Pendidikan ke sini, nah itu ingin dimunculkan kembali. Jadi sesungguhnya beliau itu di literasi itu bukan tahun-tahun terakhir ini saja. Jadi memang support tahun 2016 itu sudah sangat support sekali. Bahkan kalau tidak salah 2017 mendapat penghargaan dari Kemendikbud. Sebagai kabupaten literasi. Kabupaten literasi itu tahun 2017 ya. Padahal fasilitasnya belum memadai saat itu untuk ukuran perpustakaan, tapi untuk sekolah-sekolah dengan gerakan literasi sekolahnya di Kabupaten Serang pada saat itu sangat masif sekali. Luar biasa nih. Berarti Kabupaten Serang ini ternyata banyak prestasi di tengah minimnya sarana prasarana yang ada sekarang ini. Karena memang pembinaannya juga gimana Bapak Kadis kita yang sekarang. Kalau kita itu sebenarnya orang kan berbicara kalau kegiatan itu yang diutamakan uang. Kalau saya program dulu. Programnya ada nggak? Nanti uang akan mengikuti. Betul. Jadi kalau programnya sudah ada,
tujuannya jelas, targetnya jelas, ya. Insya Allah uang itu akan mengikuti dari mana saja ada. Lihat contoh sekarang, hari kunjung perpustakaan, kita punya uang yang sangat minim. Kita tapi ketika orang lain tahu, tertarik, nah kita mengapa? Jadi jangan suka selalu beralasan karena uang, tapi ada nggak kemauan pada diri kita? Betul. Ada nggak kemauan? Kalau kemauannya ada pasti bisa, pasti bisa, insya Allah bisa. Ya kita tahu lah Pak, Dinas Arsip ini terbatas anggarannya. Tapi bagaimana cara kita memaksimalkan itu Pak ya, potensi yang ada. Oke Pak, nih kalau perpustakaan udah selesai lah, udah clear, termasuk nanti ada festival literasi. Datang ya, jangan lupa tanggal 11 sampai 15, pembukaannya tanggal 11 di Pendopo Bupati Serang. Banyak kegiatan itu. Jadi selain nanti pengumuman pemenang itu ada lomba menggambar, lomba melukis. Nah, itu bisa ikutan semua ya, masyarakat seminar, ya. Masyarakat bisa ikut. Seminar bahkan akan mendatangkan Yesi Gusman. Oh, artis. Luar biasa. Bro, Bro. Kemudian ada diskusi tentang penulisan buku. Ya, itu dari IKAPI nanti narasumbernya. Ya, jadi insya Allah sangat meriah lah. Makanya masyarakat rugi kalau tidak datang. Udah kebayang, Pak. Gratis. Iya, udah kebayang gratis. Bahkan ada musik juga. Makanya disebutnya festival literasi. Literasi. Jadi literasi dan musik. Ya. Kemudian kami juga akan menayangkan film-film dokumenter. Nah, ini bantuan dari Balai Pengembangan Kebudayaan Regional 8 membantu semuanya. Bukan film Kesatria Berkuda kan yang dulu itu layar tancap. Layar tancap ya. Oke. Pak, jam berapa Pak? Nih biar masyarakat tahu, jam berapa nih nanti? Dari jam 8 pagi, sampai jam 9 malam. Oke. Sampai malam. Ya, sampai malam. Jadi ada malam. Jadi 5 hari itu full nanti. Siap. Oke Pak, sekarang kita bicara arsip nih Pak. Nah, penataan arsip di Kabupaten Serang ini sekarang seperti apa sih Pak? Nih di OPD, di kecamatan, atau bagaimana nih? Jadi kalau saya memerintahkan kepada teman-teman itu jangan jarkoni. Jarkoni ini banyak singkatan. Bisa mengajari tapi tidak bisa ngelakoni. Maka sebelum keluar harus internnya dulu, kitanya dulu. Iya. Sudahkah kasih contoh ya? Contoh dulu ya, karena memberi contoh itu akan lebih baik daripada hanya sekedar teori-teori ya. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman di bidang arsip kami berharap yuk benahi dari kita baru kita keluar. Nah, jadi sambil jalan di kita supaya waktunya juga tidak terlalu mepet, maka keluar pun kita jalan. Nah, alhamdulillah sekarang 29 OPD tahun ini sudah selesai, termonitoring semua, tersupervisi semua, dan hasilnya dari tahun ke tahun cukup signifikan meningkat. Ada perbaikan. Tapi kalau ditanya kelemahan sama, baik di tingkat OPD maupun kecamatan, kelemahan yang pertama adalah tenaga. Tadi yang saya katakan tenaga, ya. Tenaga pengelola. Ya, jadi harusnya di OPD itu paling tidak ada satu orang yang khusus ditunjuk menangani kearsipan. Iya, karena untuk mendata arsip itu harus orang khusus kan, Mbak? Orang khusus. Jadi jangan sambilan lah. Jangan digarap sambilan. Selama ini kan si A ditugasi sebagai arsiparis di kecamatan. Sudah mau pendidikannya bukan arsiparis, tapi pekerjaannya bukan hanya mengurus arsip, tapi pekerjaan-pekerjaan lain juga dia garap atau dia terima tugas dari tugas yang repot juga. Nah, maka ke depan saya berharap di kecamatan, di OPD, di desa itu paling tidak ada satu orang yang menangani arsip. Nah, untuk memberikan semangatnya juga kami sudah berbicara ke Ibu Bupati, kepada Pak Sekda. Bu, nampaknya kita berupa penghargaan, berupa reward, berupa insentif. Kita tidak berbicara besarnya dulu. Yang penting ada kemauan dari kita untuk memancing mereka merasa tanggung jawab dengan tugas-tugasnya itu. Dan alhamdulillah Ibu Pak Sekda respon. Sudah kita bicarakan nanti katanya dengan BPKD, ajukan Pak Bir ke sana, datanya ada berapa. Kemudian kita jangan bicara besaran dulu, yang penting sesuaikan dengan APBD nanti. Jadi mudah-mudahan ini kita mohon doanya semua kepada teman-teman di OPD, di kecamatan, di desa, ya, untuk harapan ada penghargaan dari pemerintah daerah ini bisa tercapai, ya, gitu. Kemudian di penerapan Sri Kandi di OPD sudah semuanya sistem informasi kearsipan terpadu ya, gitu ya, gitu. Nah, itu sudah di OPD sudah berjalan semua, di kecamatan juga sudah. Nah, kita akan melebarkan sayap sekarang ke desa. Ke desa. Jadi kecamatan OPD selesai, Pak ya? Sudah selesai. Tinggal nanti memantau, membina, mengembangkan lebih lanjut ya. Kita sesuaikan dengan perkembangan dari pusat. Nanti tingkat desa kita sekarang akan masuk supaya desa juga bisa. Nah,
Hanya kemarin kendala dengan PDN ada gangguan itu, apa ya, tuh Pak PDN? Pusat Data Nasional yang PDN, kena hacker atau apa itu ya. Nah itu kita 1 bulan lebih tuh mengalami gangguan tuh sehingga manual lagi. Tapi sekarang sudah kembali lagi ke Sri Kandi. Nah itu tata persuratan ya, tata persuratan. Kemudian tata kelola arsip yang lainnya, alhamdulillah tim dari bidang arsip ini sudah mulai merancang ke digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip, ya benar, jadi, harus menyesuaikan ya. Terutama untuk naskah-naskah kuno. Nah, ya, ini atau naskah-naskah penting ya. Betul. Karena arsip statis itu kan ada yang bisa dimusnahkan, ada juga yang tidak bisa dimusnahkan. Ya, jadi yang bisa dimusnahkan itu jangka waktu misalnya 10 tahun, 20 tahun, wah arsip ini sudah bisa dimusnahkan. Tapi ada arsip-arsip yang memang selamanya tidak boleh. Punya nilai sejarah. Nilai sejarah. Itu tidak boleh dimusnahkan sampai kapanpun. Misalnya Ibu Maing berkunjung monitoring ke Dinas apa itu Dukcapil ya. Ya, makanya di Dukcapil itu ada dokumen zaman dulu cara kita zaman baheula yang itu perlu dilestarikan. Tidak boleh dimusnahkan. Tidak boleh dimusnahkan. Nah, itu karena bernilai sejarah. Nah, itu berupaya kita nanti akan digitalisasi. Ya, jadi nanti manualnya ada, digitalisasinya ada. Ininya manualnya ada ya? Ada, manualnya ada tetap. Jadi kita berharap, atau bukan begini, jalan pengertiannya kalau ada digitalisasi berarti yang manualnya harus dihilangkan, tidak. Kedua-duanya tetap ada. Dengan adanya digitalisasi, yang konvensionalnya kan sudah tua nih, mungkin kalau dibuka sobek atau rapuh kan gitu, tinggal buka di digitalis saja di digital saja ya kan. Nah itu keuntungan kita di era digital. Yang manualnya harus dilapisin supaya terjaga ya. Kita ada. Jadi kita kerjasama dengan ANRI bagaimana nih mengawetkan arsip-arsip. Kemudian selain arsip yang ada di Dukcapil, tim dari kearsipan juga sudah menelusuri tentang apa itu kitab-kitab Syekh Nawawi. Ya. Sekarang sudah ada titik terang, Islam, ada yang megang sudah ada 20 kitab. Kemudian ada juga yang sudah memegang sekitar 30-40. Nah, itu pun kami akan digitalisasi. Akan digitalisasi, kami akan pinjam digitalisasi. Jadi kalau yang bukunya tidak bisa dibawa ke kita, nggak apa-apa, yang penting kita punya digitalnya. Nah, digital kan bisa dibawa kemana saja dan bisa ditayangkan di mana saja. Betul. Kita tidak mau seperti kita punya toko besar, bukan hanya kelas Indonesia, bahkan kelas dunia tapi kita tidak tahu karya-karyanya. Apalagi kalau kita sampai bisa membaca, sampai bisa meneladaninya, kan itu bagus sekali kan gitu ya. Nah, jadi kita dari tim arsip ini sedang ditugasi untuk terus turun ke lapangan, menelusuri naskah-naskah kuno yang harus kita pulihkan kembali, harus kita miliki. Nah, naskah-naskah kuno ini adalah naskah-naskah yang bernilai sejarah ya, yang usianya itu memang sudah ratusan tahun ya. Seperti tadi karya-karya Syekh Nawawi atau peninggalan-peninggalan zaman Belanda yang ada di OPD satu contohnya yang ada di Dukcapil. Itu kita berharap nanti punya nilai sejarah yang bisa memberikan pengetahuan kepada generasi yang akan datang ya. Karena kan menurut orang tua dulu kita kan, negeri ini kan bukan milik kita. Betul. Negeri ini kan milik anak cucu kita nanti. Nah, kalau kita sekarang tidak punya arsip-arsipnya, bagaimana nanti anak cucu kita tahu dari mana? Betul. Nah, gitu. Bagaimana meneladaninya kan? Bagaimana meneladaninya? Betul. Nah, dan sesungguhnya itu bukan hanya naskah-naskah kuno saja, naskah-naskah yang ada sekarang pun. Kami sedang berupaya bagaimana nih Kabupaten Serang ini agar naskah-naskah penting itu kita miliki dan kita lestarikan. Contoh misalnya, apakah Ibu Bupati selama 15 tahun dia menyampaikan pidato atau di mana-mana, adakah naskahnya? Nah itu iya. Atau misalnya Pak Ketua Dewan ya selama sekian tahun persidangan, punya nggak arsipnya gitu? Kan itu kalau kita dokumenkan, kita bukukan ya, nanti periode ini siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa anggotanya kan gitu. Pasti butuh itu Pak. Butuh suatu saat nanti kan nanti akan memberikan teladan tuh kepada anak cucu kita. Oh, Dewan tahun sekian tuh begini, Dewan tahun sekian begini, karakternya begini. Nah, ini pun akan kami telusuri untuk kita miliki ya. Karena terus terang saja kita Kabupaten Serang ini sekarang ini boleh dikatakan, kalau dikatakan hilang sih tidak, tapi tidak cukup dimiliki bukti-bukti sejarah Kabupaten Serang. Coba kalau kita misalnya diminta oleh anak kita, Pak, tolong sih putarkan kaleidoskop Kabupaten Serang. Gimana coba? Gimana cari coba? Nah itu, nah jangan sampai generasi saya sekarang ke depan begitu lagi seperti saya, nggak boleh begitu. Nah makanya saya dengan tim dari bidang kearsipan ini akan berupaya hari ini ke depan, bagaimana nih kita membenahi tata kearsipan
agar kita nanti tidak kehilangan jejak, terutama anak-anak cucu kita. Contoh yang kemarin misalnya ada permintaan surat pemisahan salah satu desa di Cinangka. Kami diminta data. Ya setelah kami telusuri, kami cari, nggak ada. Lalu kami tanyakan kepada tim arsip, pernah nggak menyerahkan? Belum pernah, Pak. Nah ini kan. Atau dulu misalnya ada pernyataan bupati yang melarang membangun gereja misalnya kan kita diminta dicari lagi nggak ada. Nah kan ini kan arsip-arsip penting sebenarnya. Itu harus ada. Nah oleh karena itu sekali lagi bidang kearsipan ini jangan dianggap sebagai pelengkap penderita lah. Sepele lah dianggapnya kan. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang Dinas Perusahaan Kearsipan ini kan pelayanan dasar. Jadi pelayanan dasar yang memang harus betul-betul melayani kebutuhan masyarakat. Bahkan di RPJPN 2025-2030 bidang kearsipan ini bukan lagi masuk tata kelola pemerintahan, tapi masuknya bidang sosial. Bidang sosial. Kenapa bidang sosial? Karena tadi harus mencari arsip-arsip penting yang bisa nanti memenuhi keinginan masyarakat, keingintahuan masyarakat. Jadi tidak lagi nanti kalau ditanya bidang arsip punya ini nggak, punya ini nggak bisa begitu. Jadi tadi saat contohnya bagaimana misalnya bupati naskah pidatonya selama 15 tahun ada tidak? Iya betul. Risalah persidangan DPRD misalnya selama 15 tahun ada tidak? Nah ini kan sekarang mungkin nilainya tidak berarti kan? Buat apa sih yang begitu? Tapi suatu saat nanti, nah gitu sama. Jadi menilai sesuatu itu memang bukan hanya saat itu, ya, tetapi justru ketika sudah punya jangka waktu panjang itu yang lebih bernilai. Oke. Pak bicara tadi Pak sejarah tokoh khususnya di Banten Pak. Ini kalau di Dinas Arsip yang belum punya sejarahnya tokoh Banten siapa Pak? Ada nggak apa memang udah semuanya udah terarsipkan sejarahnya? Mungkin semuanya belum. Bahkan mungkin semuanya belum. Malah belum. Nanti ya. Jadi kan banyak sekali Pak tokoh di Banten. 2 tahun di sini ya. Kalau buku-buku yang umum yang sudah dicetak secara umum itu ada ya. Betul. Ya artinya kita ingin mengulik apa sih karya-karya dari beliau-beliau ini gitu ya, bukti-bukti dari beliau-beliau ini yang menjadi kebanggaan kita. Ya kan belum lengkap Pak itu. Termasuk kita searching di Google itu kan hanya sepintas-sepintas sejarahnya. Nah itu yang sedang kita gali tuh. Jadi mudah-mudahan ke depan tuh kita bisa berupaya. Makanya tadi jangan dianggap sepele. Kearsipan ini seakan-akan arsip itu kerjanya kan hanya ngatur-ngatur berkas-berkas doang. Nah itu masih itu ngerapihin aja ngerapihin itu persepsi yang salah sebenarnya. Persepsi yang salah. Makanya sekarang Andri itu mengelompokkan kita itu arsip itu ke dalam bidang sosial supaya menyentuh kepada kebutuhan masyarakat tadi. Pak Andri tadi itu apa Pak namanya Pak? Andri itu Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu saya tadi nyari soalnya. Iya. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya misalnya tokoh-tokoh itu apakah kita sudah punya? Kalau berdasarkan riwayat sejarah buku yang sudah dicetak secara umum ya kita punya. Tetapi kita ingin menggali sesungguhnya yang lebih detail, ya, yang betul-betul menjadi sebuah contoh bagi generasi yang akan datang. Beliau tuh apa sih karyanya apa sih gitu yang nyata-nyata di Kabupaten Serang ini gitu, atau perjuangannya apa sih gitu ya? Nah ini masih ditelusuri. Masih. Jadi walaupun kita sudah tahu sekali lagi ada sejarah-sejarah yang sudah umum ditulis, tapi kita ingin lebih detail lagi, tahu lebih mendalam apa sih yang beliau-beliau ini perbuat. Ya, intinya yang besar-besar lah Pak sekarang misalnya Syekh Nawawi Al-Banani, Maulana Hasanuddin. Nah ini nih yang paling sering disinggung di setiap kegiatan. Gitu. Nah itu kan kita punyanya buku-buku sejarah yang sudah umum yang sudah umum saja ya. Betul. Tapi kita sedang menelusuri sekarang nih kembali ke masa lalu, misalnya Sultan Maulana Yusuf, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa gitu ya. Nah, itu kita punya sejarah lengkapnya. Ya masa sejarahnya segitu gitu kan. Begitu pasti adalah hal-hal yang dilakukan beliau yang memang belum kita ketahui. Iya. Itu yang penting, Yang ingin kita gali supaya sekali lagi kita meninggalkan jejak atau karya beliau-beliau itu bagi generasi yang akan datang. Ya, pasti ada. Nah, kita pemirsa tadi juga sudah manualnya ada tapi sudah mulai digitalisasi juga. Jadi tidak menghilangkan yang memang yang manualnya yang bernilai sejarahnya itu. Nah, tadi Bapak juga bicara soal arsip Paris. Nah, di kita itu sebetulnya kan OPD 29, Bapak ada berapa OPD Pak? 29. Kemudian 29 kecamatan juga. Nah sebetulnya arsip Paris di kita tuh ada berapa sih Pak? Sebelum ke situ ya, saya mau mengingat arsip.
Dinas Kearsipan ini tidak hanya mengurusi hak arsip-arsip milik negara, arsip-arsip milik Pemda, tapi boleh juga masyarakat menitipkan arsip pribadinya. Oh boleh, masyarakat. Boleh. Arsip pribadi itu apa contohnya? KTP, sertifikat tanah, akte kelahiran, KK. Bisa dititipkan ya? Bisa dititipkan di sini. Udah digital. Manualnya saja ya, digitalnya saja. Atau fotokopinya, digitalnya dengan fotokopinya. Kenapa? Musibah itu kan tidak ada yang tahu. Kalau nanti suatu saat kita kena musibah, rumahnya kebakaran dan sebagainya, keluarga itu hilang kan? Gimana ya? Siapa yang mau ngasih? Jadi kalau di sini ada nanti secara digital atau fotokopinya, kalau dibutuhkan nanti tinggal ambil. Betul. Di ini saja diklip dalam satu map, satu keluarga, ya dari mulai bapak, ibu, anaknya gitu. Silakan dititipkan di kami di sini. Jangan takut disalahgunakan, karena kalau disalahgunakan kami bisa dituntut secara hukum. Iya, kan, gitu ya. Jadi jangan ragu, manfaatkan. Jadi Dinas Kearsipan ini melayani juga masyarakat ya yang ingin menitipkan arsip-arsip seperti itu. Iya, kalau mau aman di lembaga pemerintah ya. Silakan. Kembali ke tadi ya. Pak, arsip Paris. Arsip Paris. Jangankan di OPD yang lain, Pak. Jangankan di kecamatan, jangankan di desa. Di induknya saja di sini yang punya kualifikasi pendidikan arsip Paris itu hanya satu. Hanya satu. Maka kami menghimbau sebenarnya kepada perguruan tinggi yang dari Kabupaten Serang khususnya, tolong dibuka program jurusan arsip Paris. Banyak dibutuhkan. Iya, nggak hanya cenacek sudah nama ngentepkeun hungkul tugasnya. Arsip Paris itu ternyata ada aturannya, Pak ya. Ada aturannya. Seperti saya sebagai kepala dinas dibandingkan dengan Ibu Mai sebagai kasih, ya pengetahuan kearsipannya luasan beliau. Karena beliau memang pendidikannya tentang kearsipan. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada universitas perguruan tinggi yang di Kabupaten Serang, coba sih dibuka jurusan perpustakaan, jurusan kearsipan. Insya Allah banyak peminatnya. Dan juga nanti pemerintah kalau membuka formasinya jangan hanya satu. Tahun ini di CPNS hanya satu. Oh, satu juga. Ya, arsip itu. Jadi di satu sisi dituntut untuk bekerja optimal, bekerja berkualitas dalam penataan arsip, apalagi sekarang dalam pemenuhan SPBE dan sebagainya kan. Tetapi tenaganya nggak diperhatikan. Ya, jadi sepandai-pandainya orang kalau bukan ahlinya itu tetap saja memiliki keterbatasan. Karena kalau bukan ahlinya, konon Pak, ini kita mau cari arsip itu susah karena dia nggak tahu, nggak pandai karena ada aturannya, Pak ya. Cara menyimpan arsip supaya gampang dicari itu. Ada kode-kode kan, ada kode-kode. Ya, termasuk kita dulu arsip itu kita pakai apa itu owner ya, yang dibolongi, dijepit. Ya betul. Ketentuan arsip nggak boleh. Oh ternyata nggak boleh itu. Yang aslinya nggak boleh dibolongi. Surat apa nggak boleh. Ya, yang fotokopinya baru boleh. Nah itu contoh kecil, pengetahuan kecil. Jadi kita anggapnya orang umum, orang biasa, arsip kan udah aja dibolongi, aman gitu kan, tidak jatuh gitu. Padahal nggak boleh. Tapi dalam ketentuan tarif nggak boleh, kecuali fotokopinya. Itu dianggap rusak malah udah bolong begitu Pak ya. Artinya, ya. Jadi, gitu. Nah menyiasatinya gimana Pak sekarang nih? Nah sejak 2 tahun saya masuk ke sini, saya menghimbau kepada bidang kearsipan untuk melakukan bintek. Bahkan bintek ini kami sampaikan ke ANRI ataupun ke perpustakaan, fasilitasi kami untuk bintek berjenjang. Jadi misalnya level 1 berapa hari, 1 minggu misalnya, nanti level 2 1 minggu, level 3 1 minggu, untuk meningkatkan kompetensi tenaga-tenaga kearsipan maupun pustakawan. Ya, karena mereka tidak punya kualifikasi perpustakaan atau kearsipan, tapi dengan adanya bintek, nah mudah-mudahan itu nanti bisa disetarakan. Ya, dengan adanya penyetaraan itu mereka akan punya pengetahuan dan wawasan yang sama kan gitu ya. Sambil belajar Pak ya. Dengan keterbatasan APBD yang ada, kami tetap menganggarkan untuk pelatihan tenaga arsip Paris ataupun tenaga perpustakaan ya. Nah, mudah-mudahan ke depan Ibu Bupati atau Bupati siapapun yang akan terpilih nanti tetap peduli dengan pentingnya arsip dan perpustakaan. Karena kalau arsip hilang, aset akan melayang. Nah, ya, gitu. Ya, dan sudah banyak kan yang sengketa ya. Banyak bukti ya, kita banyak yang dituntut sengketa. Gara-gara ada yang menang, ada kalah. Yang kalah kenapa? Ya karena tidak punya arsipnya, tidak punya datanya. Makanya ini jangan sampai terjadi kembali ke depan ya. Oke, Pak, tidak terasa udah lebih dari setengah jam kita ngobrol. Gitu Pak, terima kasih Mas. Masih banyak sih pengen ngobrol-ngobrol Bapak, mudah-mudahan sih nanti di episode berikutnya Pak ya, mudah-mudahan masih berkenan dengan kita ngobrol di Camat. Saya berharap nanti pada event festival literasi bisa hadir lah channel Camat, supaya lebih semarak lagi. Kemudian narasumbernya juga nanti bisa dari berbagai kalangan, termasuk Pak Sekda juga siap diwawancarai. Jadi bagaimana nanti
tanggapan dari Pak Sekda atau dari Bupati tentang pengembangan literasi di Kabupaten Serang. Saya kira terima kasih kepada channel Camat yang sudah peduli dengan pengembangan literasi di Kabupaten Serang. Mudah-mudahan kita terus berkembang dan masyarakat gemar membaca. Karena membaca hari ini memimpin masa depan. Arsip memori bangsa, arsip hilang, aset melayang. Aset melayang, itu tagline dari Pak Kadis untuk episode kali ini nih. Oke pemirsa Camat TV, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Kepala Dinas Kearsipan, Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kabupaten Serang, Bapak Aber Nur Hadi. Mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat dan termasuk nanti jangan lupa ya literasi tanggal 11 ya di Pendopo sekarang sampai 15 itu banyak sekali nanti kegiatannya dan pastinya meriah, menyesal kalau nggak hadir. Oke Pak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama Camat TV. Ini mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan gitu ya. Mudah-mudahan ya keluarganya juga sehat Pak dan timnya makin solid Pak. Oke, pemirsa CT sebelum ditutup Pak, ini sedikit aja pesan terakhir untuk masyarakat nih Pak. Nih Pak, dari apa? Untuk meningkatkan minat baca terutama lah untuk masyarakat seperti apa Pak? Terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Serang, rajin membaca, giat membaca, masa depan sukses. Karena membaca membuka jendela dunia. Pelihara arsip, lestarikan arsip, karena arsip aset yang paling berharga selama kita hidup. Terima kasih masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih, membaca jendela dunia. Pak, terima kasih atas pesan-pesan tipsnya, mudah-mudahan ya ini juga jadi motivasi buat masyarakat untuk meningkatkan minat baca. Pemirsa Camat TV, terima kasih. Kita undur diri, mudah-mudahan ini kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang tentunya kontennya lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Camat TV bersama Nijar Solihin dan Bapak Aber Nur Hadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang. Kita undur diri, pamit, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.